قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa pendengar kajian secara online, kajian menjelang berbuka di bulan Ramadan tahun ini. Barakallahu fiikum jami'an, yang telah diselenggarakan oleh Yayasan atau Majelis Ta'lim Al-Azhari Bali. Barakallahu fikum jami'a. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima seluruh amal-amal ibadah kita menjadi amal yang saleh. Pada kesempatan sore hari ini, atas izin Allah tabaraka wa ta'ala, kita dimudahkan kembali untuk bisa kajian secara online, dan insyaallah kajian kita pada sore hari ini di bulan Ramadan tahun ini dan bertepatan di bulan April tahun 2022, maka insyaallah ini adalah kajian kita yang terakhir. Dan kajian kita ini insyaallah kita akan sampaikan beberapa materi. Yang pertama adalah materi tentang yakni seputar hukum Aid, dan kemudian insyaallah nasihat di antara ulama di masa kita tentang bagaimana kita mengakhiri di bulan Ramadan tahun ini. Baik.
masuk kita pada pembahasan tentang Aid. Aid adalah sebuah hari raya, hari mulia dan hari kemenangan tentunya bagi kaum muslimin. Aid adalah sebuah hari raya yang berulang-ulang dirayakan oleh kaum muslimin. Tentunya dikenallah di dalam Islam ada dua hari raya yang itu dianggap masyhur dan terkenal, sebagaimana disebut dengan Aidain, dua hari raya. Itulah Aidul Fitri wa Aidul Adha. Hadirin jamaah yang mulia, jamaah permisa yang saya cintai dan saya hormati, bahwa ada kronologi sejarah menjadi sebab-sebab di sana Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan sebagai bentuk nikmat yang azimah untuk kaum muslimin, maka adanya dua hari raya. Al-hikmatu fi masyru'iyatil aidain, hikmah di syariatkannya dua id sebagaimana disebutkan di dalam sebuah kitab Hujjatullah Al-Balighah li Dahlawi, anna kulla qaumin lahum yawmun yatajammaluna fihi wa yakhrujuna min buyutihim bizinatihim. Sesungguhnya setiap kaum, setiap generasi, maka mereka punya sebuah hari yang dimana hari itu hari yang mereka yatajammalun, mereka memperindah diri, mereka mempercantik diri, menghiasi diri-diri mereka, dan mereka keluar dari rumah-rumah mereka di hari itu, maka mereka dengan memakai perhiasan-perhiasan mereka. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya, bahwa ia berkata, mengkisahkan perjalanan Nabi SAW ketika beliau awal pertama kali hijrah ke Madinah, yang sebelumnya adalah Yathrib. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang ketika itu di kota Madinah. Wali ahli Madinah, dan ketika Nabi pertama kali datang, ternyata bahwa ahlul Madinah, penduduk kota Madinah, tentunya penduduk Madinah sebelum kedatangan Islam, maka mereka adalah penduduk yang mayoritas ahlul kitab, isinya Yahudi dan Nasrani. Itu ketahuilah sebelum menjadi kota Madinah, sebelum menjadi kota Nabi. Nah, ahlul Madinah mereka punya namanya yauman, dua hari, yal'abuna fihima fil jahiliyah, dua hari raya atau dua hari di mana dua hari itu mereka di masa-masa sebelum Islam, mereka itu bersenang-senang, mereka itu bermain-main, ya, mereka mengekspresikan diri-diri mereka dengan kesenangan, kebahagiaan, begitu intinya. Faqala, maka Nabi bersabda, qadimtu alaikum, aku datang kepada kalian wahai ahlul Madinah, walakum yauman tal'abuna fihi ma fil jahiliyah, sementara untuk kalian
punya 2 hari raya yang kalian bermain-main di dalamnya di masa jahiliyah sebelum Islam. Wa qad addalakumullahu bihi ma khairan minhuma. Dan ketahuilah sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian setelah kalian sekarang beriman berislam, ya, dengan menggantikan 2 hari tadi di masa jahiliyah, tentunya khairan minhuma, lebih baik dari keduanya. Apa itu? Hari raya yang sebagai pengganti yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah syariatkan untuk umat Muhammad, yang menggantikan 2 hari raya yang mereka rayakan di masa jahiliyah, dan 2 hari raya mereka yang disebut dikenal hari raya Nairus wa Marjan. Itu 2 hari raya mereka. Ada hari raya Nairus, ada hari raya Marjan. Nah, itulah penggantinya hari raya Yaumun Nahr, disebut dengan hari Nahr, Idul Adha, dan Yaumul Fitr, hari raya berbuka, itulah Idul Fitri. Hadits ini hadits sahih, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad wal Baghawi, dan selain mereka dari sahabat Anas ibn Malik. Ya, ketahuilah karena sesungguhnya 2 hari raya Idul Fitri wa Idul Adha, Yaumun Nahr, maka mereka itu atau 2 hari tersebut bitasyri'illah ta'ala, tentunya dengan ajaran syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah memilihkan untuk makhluknya. Dan terlebih 2 hari raya tersebut maka didahului sebelumnya penunaian 2 rukun yang besar di antara rukun-rukun Islam. Apa itu? Haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga sebelum mereka merayakan Idul Adha, Yaumun Nahr, maka ada pensyariatkan bagi kaum muslimin adalah ibadah haji yang agung dan mulia, termasuk rukun Islam. Demikian pula sebelum mereka merayakan Idul Fitri, maka sebelumnya yakni melakukan ibadah puasa Ramadan, sebagian juga rukun Islam yang mulia, sebagaimana keadaan kita hari ini. Tentunya wa fihima, di dalam ibadah yang mulia haji dan puasa, yaghfirullah lil hajiji was-sa'imin, Allah mengampuni dosa-dosa para hujjaj, orang yang lagi haji. Demikian pula orang-orang yang berpuasa. Kita ketahui bulan puasa bukan bulan yang remeh, bukan bulan yang sepele, bukan bulan yang dianggap kecil, ya, tapi bulan yang istimewa. Disebut saja syahrun karim, disebut saja syahrun mubarak, syahrun bulan mulia, bulan yang diberkahi. Di samping Allah mengampuni dosa-dosa mereka, orang yang haji dan orang berpuasa, wa yansyu rahmatahu, Allah pun menebarkan rahmatnya ala jami'i khalqihi at-ta'i'in. Allah pun menyebarkan, meluaskan akan rahmatnya, dan Allah pun berikan kepada semua makhluk yang mereka taat di bulan-bulan yang mulia tersebut. Jadi itu kemuliaan, keagungan, dan lebih baiknya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun 2 hari raya mereka yang dulu di masa jahiliyah mereka rayakan, namanya Nairus ataupun Marjan, 2 hari itu 2 hari raya yang memang diciptakan, yang dipilih oleh orang-orang bijak di tengah-tengah mereka di masa itu, yang tentunya 2 hari tersebut karena memang hasil pilihan orang-orang bijak mereka di masa itu, tentunya min i'tidaliz zaman wal hawa, ya, maka kecenderungannya
disesuaikan dengan masa dan hawa nafsu mereka. Sebagaimana apa? Yakni al-mazaya az-zailah, tentunya sebuah keutamaan, kelebihan yang akan pudar dan hilang. Nah, maka tentunya apa? Kalau hari raya yang Allah pilihkan bagi kaum muslimin tidak akan mengalami perubahan, tidak akan pudar dan hilang. Maka beda di antara tentunya kelebihan keutamaan yang nampak dari dua hari raya yang Allah gantikan, Allah pilihkan untuk dua hari raya yang mereka dulu masa jadi rayakan. Tentunya na'am zahir liman ta'ammala dzalik, bagi mereka yang mau berpikir, yang mau merenungi bagaimana Allah Tabaraka Taala gantikan dua hari raya daripada Nairus wa Marjan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlu diketahui itu. Maka oleh sebab itu, karena hari raya ini adalah hari raya yang istimewa bentuknya, karena sebelumnya ada pensyariatan rukun Islam yang besar, tentu berbeda dengan dua hari raya mereka di masa jahiliyah, yaitu Nairus dan Marjan. Kemudian tentang jelas-jelas bahwa hari raya ini orang merasakan bahagia, ya, namanya hari raya, memperindah diri, ya, jadi seperti itu keadaan yang terjadi, apa namanya, hari raya. Nah, baik. Kemudian ada mungkin di masa-masa kita hari ini pula juga ada hari raya yang mereka rayakan. Cuma hari raya yang mereka lakukan berulang-ulang dan terus-menerus, ternyata itu tidak disyariatkan Allah Tabaraka Taala. Bahkan itu ditambah-tambahkan dalam syariat. Mereka sebut dengan haflah. Ya. Nah, apa mungkin haflah pesta atau ulang tahun dan semisalnya. Nah, atau mungkin ada yang lain lagi. Sebagaimana mungkin orang Syiah juga punya, orang-orang Sufi juga punya, ya. Demikian pula mereka orang-orang yakni kafir juga mereka punya hari raya keadaannya. Antum ketahui itu semua. Tapi berbeda tentunya dengan dua hari raya yang dirayakan oleh kaum muslimin. Jadi mestinya yang pantas patut merayakan hari raya yang mereka orang-orang yang ya taat kepada Allah. Sebagaimana Idul Fitri mereka berpuasa. Pantas ketika itu kemudian mereka, kalau orang Jawa namanya beruah, jadi buka, ya, berbuka lagi, senang mereka lagi, bolehnya sarapan pagi lagi. Nah, seperti itu. Mereka berbahagia, ya. Kenapa? Ya tadi, ketika 1 bulan mereka berpuasa, tentunya ya cukup lumayan, ya. Nah, pengekangan diri, pengekangan hawa nafsu luar biasa. Tapi yang hari ini kita sungguh prihatin, berapa banyak di antara kaum muslimin mereka semangat untuk persiapan merayakan hari raya Idul Fitri, sampai mereka pun bahkan siap untuk berkorban mudik, tapi ternyata mereka tidak berpuasa. Jadi kalau hari raya mereka lebih dulu, kalau hari raya mereka lebih semangat merayakannya. Nah, ini yang kita bersedih. Mestinya yang pantas merayakan hari raya Idul Fitri ya mereka orang yang berpuasa. Kan begitu. Namanya Idul Fitri, Aid kembali. Fitri boleh berbuka. Kalau kalian tadi nggak berpuasa, ya gimana? Sudah berbuka terus-menerus setiap hari. Nah, mestinya begitu. Ya, tapi itulah yang terjadi. Ya, kita tidak bisa kemudian memonopoli juga nggak bisa. Ya kan? Kita mau jadi apa istilahnya, mau melarang juga tidak bisa, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi ketika mereka ta'ammala, ya, bidhihnih, mereka memikirkan, merenungkannya dengan hati yang paling dalam, tentunya mereka sadar bahwa ternyata 2 hari raya yang Allah pilihkan bagi kaum muslimin, Idul Fitri, Idul Adha, ternyata menggantikan 2 hari raya
dulu di masa jahiliyah ketika Rasul pertama kali datang di kota Madinah. Dan kita ketahui pula bagaimana kewajiban ibadah haji, kewajiban ibadah puasa semua di Madinah. Pensyariatan itu kita masih diingatkan disyariatkannya puasa Ramadan. Ternyata ketika itu kapan? Pada tahun 2 Hijriah. Ketika kewajiban zakat juga ketika di Madinah tahun 2 Hijriah. Ketika pensyariatan haji ternyata juga di Madinah pada tahun 9 ya Hijriah. Walaupun terjadi khilaf. Nah, sekarang hukum sholat Aid, 2 Aid. Hukum sholatil Aidain. Karena ketika merayakan Aid di sana, sebelum kita merayakannya, kebahagiaan itu ternyata tetap dengan ibadah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala pun menyebutkan dalam firman-Nya ya, dalam surah Al-Baqarah. Nah, gimana ayatnya itu? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah. Kita diperintahkan apa? Hendaklah kalian sempurnakan bilangan saum kalian. Kita betul ingin sempurnakan. Jika kemudian akhir pada tanggal 29 ternyata kelihatan hilal, ya sudah sempurna. Berarti besok Idul Fitri. Ketika kemudian di hari ke-29 ba'dal ghurub ternyata tidak kelihatan, kita pun sempurnakan lebih sempurna lagi menjadi 30 hari. Baru kemudian berikutnya kita beridul fitri. Karena tidak mungkin berhari raya 31 hari. Makanya ada teman kita ya, mau tidak mau ya harus 30 hari. Tidak mungkin dia akan 31 atau 32. Nah, adapun kita masih tunggu. Adapun berita-berita yang di Google ya tidak usah dihawil. Ya, jadi kalau Muhammadiyah ya tanggal 2. Kalau katanya NU sama pemerintah, ini ada aja. Kok NU sama pemerintah? Ada apa hubungannya NU sama pemerintah? Nanti bikin fitnah lagi. Ya enggak? Jadi orang-orang yang memang mereka nanti merasa dia juga warga negara Indonesia-nya bukan NU, bukan bukan Islam, ya marah. Kenapa? Pemerintah kok identik dengan NU? Ya enggak lah. Ya jangan begitu. Pemerintah ya pemerintah, NU itu organisasi, Muhammadiyah organisasi Islam. Kan begitu. Mestinya begitu kalau bijak di dalam mensikapi yang seperti tadi. Tidak ada hubungannya antara hari raya syariat ini dengan Muhammadiyah, juga ada hubungannya dengan Persis, tidak ada hubungannya kemudian dengan apa? Dengan NU, nggak ada hubungannya dengan Wahabi, nggak ada hubungannya. Syariat ini hubungannya dengan ya kalau Allah kalau Rasul. Hubungannya dengan apa? Syariat. Ya benar. Nggak ada, ini mestinya harus begitu. Harus saya pahami. Ini yang bikin perpecahan, ini bikin masalah baru. Ya, seakan-akan pemerintah ini NU, ya Allah, berat ini nanti urusannya. Ya, waduh. Akhirnya apa? Akhirnya Muhammadiyah tidak mau lagi bareng-bareng sama pemerintah, kan repot lagi. Karena dua kubu ini sulit untuk bersatukan, ini tidak tahu kenapa, nggak ngerti ya juga. Padahal sementara kalau antum tahu pendirinya ini, ya Allah, bersahabat, berteman dulu ketika di Mekah, dulu ketika di masih pondok, sama. Apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan, apakah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sama ini. Kok kemudian bisa seperti ini? Nah, ini kalau sudah sebuah agama ini ada motif banyak, wallahu a'lam. Fantadiri sa'ah. Ya, tayyib. Jadi sekali lagi jangan dihiraukan, jangan diperhatikan apabila sudah ada informasi-informasi ini Idul Fitrinya ini tulisannya tidak ada urusan. Ya, kenapa? Ya, syariat kok mendahului syariat? Ya, jadi jangan mendahului syariat. Kita ini diperintah puasa, ya puasa, sempurnakan puasa kita. Bahkan Rasul menyatakan sumu Ramadhana 30 yaum.
illa antara qabla dzalik. Puasa kalian 30 hari kecuali kalau kalian melihat sebelumnya. Nah, puasa baru 25 hari. Belum sudah Idul Fitri. Ya apa ini? Ya. Jadi kita mestinya kita muhasabah, ya, mestinya kita ini merenungi diri kita tentang ibadah kita puasa ini apakah sudah maksimal atau belum, mestinya begitu. Bukan sudah meributkan kapan Idul Fitri. Idul Fitri nggak usah dipikir, mesti Idul Fitri. Ya atau tidak? Iya. Kalian senang mudik atau tidak mudik tergantung kocek. Ya enggak? Ya fil mulus, sampai pulus ya enggak tahu. Kan itu aja sebenarnya. Nah, jadi hukum sholat Aid atau dua Aid, Idul Fitri dan Idul Adha. Sekali lagi, Aid itu sebuah syariat, sebuah ibadah, sehingga kita tidak boleh menentukan Id baru kalau tidak ditentukan oleh syariat. Karena Id itu dirayakan berulang-ulang. Hati-hati. Ketika antum merayakan sebuah perayaan berulang-ulang setiap tahun, tidak ada syariat, maka berarti antum membuat perkara baru dalam syariat. Hati-hati, antum akan siap ditanya oleh Allah. Berarti antum seakan-akan apa? Membuat tandingan syariat Allah, atau bahkan mungkin menganggap lebih syariat antum lebih baik dari syariat Allah. Apa tidak bahaya? Kalau begitu keyakinannya, tanpa ragu dia akan bisa terjatuh menjadi kufur. Karena membuat tandingan syariat. Nah, ikhtalafa ahlul ilm fi hukmi salatil Aidin ala thalath aqwal. Para ulama terjadi khilaf tentang hukum salat Aid. Dua Aid. Idul Fitri, Idul Adha. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, annaha wajibatun al-a'yan. Hukum salat Idul Fitri, Idul Adha, maka segolongan ulama ini berpendapat hukumnya fardu ain. Seperti sholat Jumat, seperti sholat 5 waktu. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah. Dan salah satu pendapat berkata Imam Syafi'i. Juga riwayat dari Imam Ahmad. Sebagian juga dari pendapat Imam Malik. Dan dipilih oleh pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ingat, sholat Aid fardu ain, wajib ain. Apa pendapat mereka? Diambil dari firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kalian untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini terkait dengan Idul Adha. Perintah salat untuk Allah, nyembelih juga untuk Allah. Nah, bentuk fasalli dan wanhar ini amrun lil wujub. Perintahnya wajib. Juga firman Allah, walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kalian pun bertakbir, mengagungkan Allah atas apa yang Allah telah tunjukkan kepada kalian. Dan di sini perintah bitakbir. Takbir fil aidain. Yakni dengan takbir di 2 Aid. Juga perintah salat yang di dalam salat terkandung takbir ratib. Wazaid bitariqil ula. Artinya apa? Ada takbir yang memang sebagai takbir yang berurut, ada pula takbir tambahan. Takbir yang sebagai tertib salat ya takbiratul ihram. Ada takbir-takbir yang lain, takbir intikal, takbir zaid. Ya kan? Sebagaimana kalau antum salat Id kan ada 7 takbir pada rakaat yang pertama, 5 takbir pada rakaat yang kedua. Maka terjadi khilaf. Tadi pendapat Imam Syafi'i dan yang terkuat adalah 7 rakaat pertama takbir tadi selain takbiratul ihram. Dan 5 takbir yang kedua dalam rakaat yang kedua maka selain takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perubahan. Biasa kalau kita setelah sujud yang kedua dari rakaat yang pertama, kan kita Allahu Akbar. Selain itu, ini namanya takbir intikal. Ada takbir
Takbiratul ihram jelas rukun dalam sholat. Selain itu, takbir zawaid, ya kan? Nah, itu pendalilannya. Terus kemudian dalil mereka apa? Mulazamatul Nabi li hadhihi shalah fil 'aidain wa 'adamu tarkiha fi 'aid min al-a'yad. Hum mudawama khulafa'uhu wal muslimin man ba'dahu 'alaiha. Ini dalilnya wajib ain. Nabi itu mulazamah. Artinya apa? Terus menerus. Salat dua ini terus menerus. Kemudian tidak pernah Nabi meninggalkan. Dari satu id pun tidak pernah. Tidak pernah antum pernah ternukil Nabi pernah tidak id. Tidak ada. Nih. Demikian pula terus menerusnya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Ali, wa Utsman terus. Tidak pernah di antara mereka tinggalkan. Termasuk kaum muslimin juga begitu. Bahkan itu jadi 2 hari raya, Masya Allah. Ya kan? Itu pendalilannya. Terus kemudian pendalilan berikutnya yang mengatakan 2 id, salat id itu adalah wajib ain. Amaran nas bil khuruj ilaiha hatta an-nisa wa dhawatul khuzur wal hujjat wa amarahunna ay ya'tazilna al-musalla hatta umira man la jilbab laha an talbisaha sahibatuha wa sayati al-hadits bihadza. Pendalilan mereka yang mengatakan 2 id itu adalah fardu ain, di mana Rasulullah memerintahkan manusia untuk keluar menuju tanah lapang. Sampai wanita-wanita yang pingitan pun diperintah keluar. Wanita yang haid diperintah keluar. Tapi mereka diperintah untuk menjauhi tempat sholat. Sampai tentang sholat id ini diperintah pula bagi orang yang tidak punya jilbab supaya dipinjami jilbab. Loh, bayangkan coba. Jadi kan ini bukan kalau tidak perkara yang wajib, mana mungkin sampai seperti itu perhatiannya. Demikian pula pendalilannya, aid termasuk di antara sebesar-besar syiar Islam yang nampak sebagaimana kewajiban Jumat. Makanya itu syiar. Maka untuk itu wajib memerangi orang yang menahan atau mencegah diri, yang menahan diri dari menunaikan secara umum, secara semuanya, itu wajib diperangi. Nah, ini id. Maka oleh sebab itu tentang ketaatan kita, dan sehingga id ini bukan dirayakan oleh masing-masing kelompok, tapi id ini ditegakkannya dengan waliul amr, dengan pemimpin. Ingat, dengan pemimpin. Sampai Imam Hasan al-Basri rahimahullah belum menyatakan al-umara'u yalunakum khamsah. Pemimpin kalian itu ngurusi urusan kalian penting itu 5. Ya? Apa itu? Salatul Jum'ah, salatul jamaah, Aid, al-hudud wa thughur. Salat Jumat, salat jamaah, salat Id, kemudian batas-batas patok wilayah dan pelaksanaan hukum had. Nih, coba perhatikan. Bahkan beliau menyatakan wallahi, demi Allah, la yastaqimuddin illa bihim. Ini prinsip agama, syiar. Demi Allah tidak akan tegak agama kecuali dengan mereka. Sehingga Id ini sebenarnya tanggung jawabnya pemimpin. Kenapa kemudian masing-masing kelompok kemudian dia memaksakan diri harus mendului pemerintah? Pantas atau tidak sebenarnya? Tidak pantas. Adanya pemimpin untuk diapain? Ditaati. Mestinya begitu. Kalau dipahami dalil-dalil syariat itu begitu. Bukankah Allah perintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri minkum. Ada mengatakan ulul amri kalau yang mereka pakai kitabullah dan sunnah Rasul. Loh. Kalau tidak berarti
tadi. Terus gimana itu? Berarti kalau enggak, terus antum ini tinggal di Indonesia, sementara Indonesia ini tidak menegakkan Quran dan Sunnah misal, apakah mau terang begitu? Juga enggak kan? Pada kenyataannya syariat ini ditegakkan, walaupun mungkin secara kenegaraan, mungkin secara undang-undang enggak. Ya betul tidak? Tapi secara realita ditegakkan syiar-syiar itu. Antum lebih pilih mana? Pemerintah pakai undang-undang, anggaplah Quran dan Sunnah, tapi tidak dijalanin. Ya? Jadi jangan seperti itu. Tapi Masya Allah, tegakkannya syariat ini termasuk apa tadi? Sholat jamaah, sholat Jumat, sholat Aid, haji. Ini syiar-syiar semua ini. Ya? Nah, dan antum tidak bisa menghukumi sebuah pemerintah ketika tidak memakai hukum Quran dan Sunnah. Antum katakan kafir mutlak. La haula wala quwwata illa billah. Terlalu sempit di dalam memahami. Barakallahu fiikum. Ini ada sejarah. Nah, jadi tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada sebab dan ada rincian. Kalau memang mereka menghinakan hukum Allah, menjelekkan hukum Allah, merendahkan hukum Allah, dan meyakini hukum Allah lebih bagus, nah beda lagi hukumnya. Namanya ingkar, namanya menjelekkan. Ada. Atau yang mungkin menggantikan hukum Allah, tadinya berhukum dengan hukum Allah diganti, beda lagi hukumnya. Seperti itu. Namanya tabdil. Nah, jadi tanpa ragu ya, kita Indonesia, Masya Allah, muslimin. Negeri-negeri muslimin, biladul muslimin. Kalau antum mengatakan bukan negeri muslimin, negeri kafir, ya silahkan ente hijrah. Mau kemana ente? Negara siapa yang mau terima ente? Ayo, anda mau tanya. Ayo silakan. Karena itu konsekuensi. Kalau antum kemudian mengatakan ini adalah negeri kafir, konsekuensinya antum apa? Hijrah. Kalau antum supaya mati di negeri ini, maka antum berkata zalim nafsi. Zalim antum. Ayatnya sudah jelas. Nah, konsekuensinya panjang masalahnya. Ya kan? Jadi bolehnya antum memberontak, bolehnya antum pokoknya mengkudeta, na'udzubillah min dzalik. Kayak apa terusan syariat ini? Baik. Jadi ini perlu dipahami. Makanya tadi Imam Hasan mengatakan begitu. Sehingga beliau mengatakan pemimpin itu ngurusi 5 perkara tadi. Ana mau tanya, negeri antum Indonesia ini ngurusin enggak yang ini? Dan beliau bersumpah, wallahi la yasqimuddin illa bihim. Ada orang yang lebih pintar dari Imam Hasan Basri? Imam adalah tabi'in. Ana mau tanya, masih berani bersumpah, wallahi demi Allah tidak akan tegak agama kecuali dengan mereka. Ya termasuk tadi, Id antum, Jumat antum, jamaah antum, kumandangkan azan, kemudian hudud, batas-batas wilayah dengan mereka. Lah enggak diurusi, ya karena PDW. Nah, jadi ini ya. Kemudian berikutnya, sesungguhnya ketika Id itu di hari Jumat dan kebetulan berbarengan, karena hari Jumat termasuk Idul Usbu, hari raya pekanan bagi kaum muslimin, maka kewajiban Jumat bisa menjadi gugur. Ya, kan tidak mungkin Jumat ini jelas wajib, sementara kemudian orang menyatakan bahwa Id itu adalah wajib, sunnah, kemudian bisa gugur ini wajib. Mungkin apa tidak? Lah ya mungkin. Nah, ini alasan para ulama yang mengatakan wajib Id. Ada pula yang menghukumi adalah wajib kifayah. Jadi kalau sudah sebagian melaksanakan, yang lainnya sudah gugur. Ada pula yang menghukumi sunnah muakkadah, bukan wajib. Ini mazhab Malik, Syafi'i wa aktsar ashabuhuma. Pendapat al-rajih, dan ini dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya, ya adalah wajib ain, fardu ain. Ya,
Jadi itu. Ini jadi sehingga jangan dianggap remeh. Adapun hampir 2 tahun gitu ya, tidak laksanakan dalam arti karena itu dilakukan dengan sholat berjamaah karena ada khutbah. Ya, dan dilaksanakan di tanah lapang. Bahasanya kalau dalam bahasa syariat namanya musalla. Musalla itu tanah lapang. Bukan musalla bahasa Indonesia. Langgar atau surau. Bukan ya. Jadi musalla itu tanah lapang. Tidak mesti lapangan. Bukan mesti harus lapangan sepak bola, harus mesti lapangan basket, lapangan voli, enggak. Pokoknya tanah lapang. Yang memang itu dilaksanakannya sholat Aid. Yang memang di situ tidak terkontaminasi dengan perayaan-perayaan hari-hari jahiliyah. Harus. Ya. Ini perlu diperhatikan. Itu termasuk. Jadi kalau di situ masih misal andai kata tempat itu pakai sholat Id, tapi terlalu sering di situ dilakukan peribadatan selain Allah, antum menghindari, jangan sholat di situ. Atau di situ terlalu sering terus dilakukannya apa? Ya, kemaksiatan kepada Allah. Jadi seperti itu. Nah, adapun waktu sholat Aid, ingat setelah matahari tinggi kira-kira 1 tombak. Jadi setelah berlalunya waktu karahah, waktu yang dibenci, dan berakhir ketika matahari pas ada di atas bayang-bayang kita. Wayantai bizawali syams. Dan ini perkataan jumhur ulama. Ingat, jadi itu waktu sholat Aid. Ini kisah hadis Abdullah ibnu Busr, sahabat Nabi. Dia pernah keluar bersama manusia pada hari Fitri dan Adha. Maka dia mengingkari lambatnya imam. Inna kunna qad faraqna sa'atuna hadhi. Sesungguhnya kami telah selesai saat-saat kami ini. Hina tasbih. Tasbih itu maksudnya waktu salat awal, waktu salat duha. Atau kalau sekarang ini disebut dengan awal atau waktu salat isyraq. Yang paling afdal kalau salat duha, salat Idul Adha di awal waktu. Itu paling afdal. Lebih awal. Pokoknya sudah dilihat agak tinggi, kira-kira 1 tombak, ya sudah tinggi. Berarti kalau anggap dihitung dari pas terbit, maka ditambahkan 15 menit. Ya, rubu' sa'ah. Ingat, pas terbit ditambah berapa? Minimal 15 menit. Maka itulah awal waktu sholat Idul Adha yang afdal. Adapun kalau Idul, apa harapannya? Supaya kaum muslimin segera menyembelih sembelihan dia dan dia bisa memakannya. Adapun kalau sholat Idul Fitri agak diakhirkan. Harapannya apa? Yang belum sempat bayar zakat fitri mungkin karena lupa, maka ada kesempatan. Ya, jadi itu. Jadi kalau luput tidak ketahui Id kecuali setelah waktu menjelang zuhur, maka Idnya ditunda. Itu pernah di masa Nabi. Itu pernah terjadi. Ya. Sebagaimana hadis Abu Umair Ibnu Anas, jadi ashabun Nabi pernah menyaksikan hilal kemarinnya. Kemudian memerintahkan mereka untuk berbuka dan besoknya baru dia sholat di tanah lapang. Ini hadis saya Abu Daud. Ya. Nah. Kemudian tempat sholat Id tadi saya sampaikan
asalnya Nabi SAW itu sebagian hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah ketika keluar Idul Adha dan Idul Fitri maka ke tanah lapang disebut dengan musalla, ilal musalla, dan awal yang beliau lakukan adalah sholat. Hadis Bukhari Muslim. Maka sunnah yang lalu di dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha di tanah lapang, musalla fi sohra au mafazah wasi'ah. Nah, itu tempat yang lapang. Ya, sampai Nabi ketika di Madinah saja bukan sholat Id di Masjid Nabawi, beliau keluar. Padahal sementara kita tahu keutamaan fadilah rakaat sholat di Masjid Nabawi. Salatu fi masjidi hadza afdal min alfi salah fi masjid illa Masjidil Haram. Salat di dalam masjidku ini lebih utama 1000 kali dari salat selainnya kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram berapa? 100.000. Insyaallah kalau di Masjidil Haram ya ada masalah. Tetap salat di situ. Ya Ka'bahnya di situ. Ayo. Terus di samping itu, keutamanya tadi, di samping itu memang tidak mungkin bisa keluar. Beda posisinya dengan Madinah. Jadi posisi Masjidil Haram itu di bawah. Jadi gunung semua kalau antum melihat. Sekarang aja sudah mulai perluasan. Gimana mau sholat di gunung? Dan di samping keutamaan khusus. Bisa dipahami? Jadi itu tetap asalnya begitu. Kalau ada yang sebagaimana tadi steril itu, kecuali kalau ada uzur seperti hujan, ya, atau sebagian manusia lemah karena sakit, karena umur tua, tak apa-apa dilakukan di masjid. Nah, maka agar diketahui bagaimana tujuan dari sholat tadi, berkumpulnya muslimin dalam satu tempat, itu syiarnya. Sehingga mestinya jangan terlalu banyak pelaksanaan di sini, ini kurang syiar. Lebih-lebih kalau kemudian idnya beda-beda. Yang satu melengos, yang satu ini. Wisuda id, lo. Terus siapa? Nah, itu diantaranya. Sehingga ini bisa menjadi sebab apa? Tercerainya kalimat muslimin. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian adabnya mandi lebih dulu sebelum keluar. Sunnah yang ditekankan sebagaimana mandi besar. Nah, mandi Jumat juga begitu. Kalau Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi. Maksudnya mandi yang beda ya, bukan mandi karena menghilangkan keringat dan yang lain, beda. Mandi itu hari Jumat ketika Arafah. Sehingga ketika alhamdulillah kita lakukan sebelum kita ketika di Mina menuju Arafah, mandi dulu. Waktu Idul Adha, waktu Idul Fitri. Berhias diri, pakai baju yang paling bagus, tidak mesti baru. Pakai. Kalau perlu ada baju khusus, termasuk Jumatan. Jadi seperti itu. Antum pilih mana baju antum yang paling bagus. Dan tentunya menutup aurat. Kalau beda warna putih, jubah tentu lebih bagus karena disenangi Rasul. Bukan berarti harus pakai baju itu. Yang lain tidak boleh. Boleh. Yang penting tidak bergambar, tidak taswis. Jangan sampai nanti ketika antum sholat id orang baca baju antum. Kan namanya ganggu, taswis namanya. Bajunya kan repot. Sudah takbirullah akbar lihat baju antum. Dosa antum. Iya kan? Karena bikin baju antum menarik. Baca tulisan joker misalnya apa gitulah bahasanya. Ya, atau mungkin sepak bola. Jangan ya. Pokoknya jangan yang membuat orang taswis, bikin ganggu orang, kerusukan orang.
Iya. Kalau Idul Fitri, antum apa? Batalin dulu makan kurma. Kalau alhamdulillah ada ketupat, bikin tupat. Tupat itu tidak ada keharusan loh ya. Tapi memang sudah begitu di Indonesia. Tapi ya jangan ditentang. Tapi jangan punya filosofi yang macam-macam. Atau diyakini, oh ketupat itu begini-begini ya. Jangan. Ya kan, ketupat sekarang juga ada ketupat tahu. Boleh tanpa Idul Fitri ada ketupat. Ya enggak? Iya, atau lontong. Jadi jangan, karena itu hanya bentuk sebagai ekspresi saja. Ya, beda dulu kalau kita masih di kampung dulu gitu. Wah, kalau ketupat mesti hari raya ketupat. Kalau enggak ada ketupat, enggak ada ketupat. Kalau kita didahului. Ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi tidak ada terkait ada ketupat atau enggak ketupat. Ya, cuma beda. Waduh, kalau nggak ada ketupat kayaknya kok kurang sempurna Idul Fitri gitu aja. Ya, sebenarnya nggak juga. Nah, maka Rasulullah SAW memakan kurma. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha tidak. Kemudian takbir ya. Di dalam itu takbir. Kalau takbir Idul Fitri sebenarnya bukan dari malam. Ada sholat subuh, kalian menuju tanah lapang, takbir sama keluarga di dalam mobil, di dalam kendaraan, takbir. Maka datang sebuah riwayat sebagaimana disebutkan di sini. Jadi Rasul keluar Idul Fitri beliau takbir sampai ke musholla, sampai selesai sholat. Ketika sudah selesai sholat, ya putus, nggak ada lagi takbir. Ya, beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha takbir yang mutlak itu dari tanggal 1 Dzulhijjah. Adapun muqayyad itu adalah ketika Yaumu Arafah, ba'da salat subuh sampai akhir ba'da salat asar, yakni ba'da salat al-asr, yakni fi ayyam tasyrik, di hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Itu takbir terus. Di pasar, habis salat, ya. Sama juga takbir di tanggal 1 itu juga begitu. Di mana saja kita mau berangkat takbir. Kalau itu Dzulhijjah, itu Masya Allah. Dan tentunya takbir yang disyariatkan ba'da salat bukan takbir sebagaimana yang terjadi. Ada imamnya, makmumnya, enggak. Biasa takbir bareng. Adapun lafaz takbir tidak ada dalam sunnah, artinya dari hadis, tapi sifat dari sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Dibaca ganjil 3 kali pun tidak apa-apa. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Syarhul Mumtad. Tapi kalau sesuai dengan sanad yang sahih, akhrajah Ibnu Abi Syaibah daripada dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu yang biasa. Kalau ditambah-tambah jangan ya, yang macam-macam itu. Sehingga wanita yang haid, anak-anak keluar. Kemudian apa? Menyelisih jalan. Usahakan menyelisih jalan, itu sunnah. Jalan ketika berangkat menuju tanah lapang, ketika pulang itu beda. Dan semoga ya insyaallah kalau memang ada di tanah lapang yang ada persyaratan-persyaratan yang insyaallah steril dari peribatan ibadah selain Allah, maka dipersilahkan di tanah lapang. Jikapun tidak, maka di masjid tidaklah mengapa. Sunnahnya juga berjalan. Itu pun kalau bisa ditempuh, kecuali kalau hajah. Iya. Tidak ada sholat sunnah sebelum sholat id dan setelahnya nggak ada. Ya, nggak ada ya, nggak ada. Ketahuilah, nggak ada. Jadi ada sholat sunnah sebelum id atau sunnah badal id, nggak ada. Ya, nggak ada sama sekali. Nggak ada pula adzan dan iqamah, nggak ada lah ya, nggak ada. Adapun kefiahnya telah kita ketahui bersama, bahwa sholat id 2 rakaat.
Sebagaimana ketika orang safar, sholat duha, ya, 2 rakaat. Kemudian sebelumnya berwudu di rumah. Kalau batal berarti di tempat-tempat di mana di tempat kita sholat, kita berwudu lebih dulu karena itu syarat sahnya. Kemudian siap-siap karena berjamaah, sholat itu berjamaah, ya, bersama imam, mengikuti imam. Maka niat di dalam hati tidak perlu dilafadzkan karena tidak adanya petunjuk dari Rasul dan para sahabat, demikian pula para a'immah. Jadi niat itu kerentek, niat itu maksud. Maka maksud itu dalam hati. Enggak ada yang tahu kecuali diri kita dan Allah Taala. Tidak perlu lagi alasan. Saya tidak apal niatnya. Ngomong niat kok disuruh ngapalin. Niat itu bukan diapalin. Niat itu dipasang, disengaja. Kerentek hati kalau bahasanya orang barat. Orang barat sono. Maksudnya barat laut. Gitu ya. Jadi artinya apa yang terpetik dalam hati itu niat. Ketika antum ambil air wudu, mesti antum sudah terpetik niat. Gak mungkin dong wudu ngapain? Niatnya mau sholat duhur. Kalau ketika duhur, ya kan? Antum ketika kemudian berwudu, oh iya niatnya mau baca Quran. Sudah ada semua terpisah. Maka di sana takbiratul ihram, takbir pertama Allahu Akbar. Habis itu baru kemudian takbir 7 kali. Ngikuti imam. Imam takbir Allahu Akbar. Baru antara mengangkat tangan ataupun tidak, maka terjadi khilaf. Angkat tangan pun tidak ada masalah. Ya. Dan kemudian tentang antara takbir satu dengan yang lain, memang tidak ada yang sahih dari lafaz Rasulullah SAW. Tapi jikalau kemudian tidak mengapa ketika di sana membaca dengan zikir takbir, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tidak mengapa. Tidak pun juga tidak ada masalah. Ya. 7 apa tadi? 7 takbir. Kemudian setelah itu dengarkan bacaan Fatihahnya imam. Dan kemudian bacaan setelah Fatihah, maka memang disebutkan di sana baca surat Qaf. Ya. Jadi seperti itu. Dengan baca surat apa? Iqtarabatis saatu wa syaqqal qamar. Itu disebutkan. Atau kalau tidak baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu rakaat yang pertama, rakaat yang kedua maka baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, adapun kemudian biasa rukuk, sujud, kemudian pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua takbir perpindahan, Allahu Akbar. Ya. Tidak termasuk. Baru kemudian takbir 5 kali. Rakaat yang kedua. Sebagaimana rakaat yang pertama tadi 7 takbir selain takbiratul ihram. Baru Fatihah, baca surah. Habis itu selesai salam. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kita baru langsung ikut jika ada apa-apa, atau sampai selesai juga tidaklah mengapa. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat dan setelah mereka. Ya. Jadikan kata Aisyah, Nabi itu takbir ketika Idul Fitri, Idul Adha, yang pertama sab'a takbirat, wa bitsani khamsan, selain 2 takbir rukuk dan yang lainnya. Di sini memang ada khilaf, tapi yang betul tadi. Nah, kemudian khutbah Id sebenarnya beda dengan khutbah Jumat. Jadi kalau khutbah ketika Jumat dilakukan sebelum sholat, sehingga khutbah Jum'ah menjadi syarat sahnya sholat Jum'ah. Tapi kalau Id habis sholat tidak termasuk syarat sah. Makanya jangan salah panitia, di antara salah satu syarat sah dan kesempurnaan sholat Id adalah mendengarkan khutbah tunda. Ya, cuma tergantung ada keperluan. Jadi khutbah Id itu adalah 1, bukan 2 khutbah. Walaupun ada beda dengan ketika Jumat. Tapi ada juga sekarang ini 2 khutbah. Ada 2 khutbah. Dan khutbah Id itu asalnya tidak seperti ketika Jumat. Kalau Jumat di atas mimbar. Tapi kalau aslinya khutbah Id
adalah waqifan al-ardi la ala mimbar. Berdiri biasa di tanah, tidak di atas podium. Aslinya. Ini yang dilakukan Nabi Khulafaur Rasyidin dan setelah mereka. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya ucapan selamat, tahniyah, yaumul aid. Sebagian mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ahala alaika, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal minal a'idin wal faizin. Ada begitu, kullu am wa antum bi khair, ada yang begitu. Semacam mohon maaf lahir dan batin. Ada yang begitu kan? Yang betul ya doa taqabbalallahu minna wa minkum. Ya itu enggak mengapa. Walaupun ada khilaf dengan para ulama. Ucapan seperti itu enggak apa-apa. Dibanding hanya ucapan apa? Ya selamat Id. Kita mengucapkan Aidun Sa'id, Aidun Mubarak, enggak apa-apa. Artinya apa? Id yang berbahagia, Id yang diberkahi, enggak apa-apa. Semacam itu. Kalau orang Indonesia tadi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin minal a'idin wal faizin. Maksudnya apa? Ya semoga kita termasuk orang yang kembali dan faizin, beruntung. Jadi seperti itu. Nah, taib barakallahu fikum. Ini insyaallah taala. Dan terakhir saya ingin memberikan nasihat terpenting. Barakallahu fikum. Muhasabah, introspeksi di akhir Ramadan. Sebentar lagi kita pada hari ini, hari yang ke-25, wallahu alam. Apakah 4 hari lagi atau 5 hari lagi, kita tunggu pengumuman pemerintah. Dan itu yang ala rajih. Tidak usah bingung dan kemudian mikirkan yang dulu atau yang akhir. Kita bersama pemerintah, karena itu yang diperintahkan oleh syariat. Taib, bulan ini akan sebentar lagi atau hampir saja akan usai dan selesai. Tentunya kita introspeksi diri kita tentang bagaimana amal-amal ibadah kita. Bagaimana kita untuk diri kita, apakah kita sudah beramal semaksimal mungkin beribadah di bulan Ramadan ini, bulan yang agung ini, apakah itu sudah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu itu yang kita pikirkan. Tentunya mungkin di antara kita yang alhamdulillah sesuai dengan target, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang tadinya saya pingin, kalau saya pingin sholat malam 10 full, saya pingin iktikaf, saya pingin baca Quran nanti khatam sekian, dan alhamdulillah terlaksana, maka memujilah kepada Allah. Dan tentunya tutuplah kebaikan tadi, dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun mungkin saya dan antum ada yang merasa kurang, mungkin kita kurang sesuai dengan target, ternyata banyak yang luput, maka tetaplah kita mengikuti dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang terpenting, karena Allah menerima taubat hamba-hambanya, dan Allah akan memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan wala taqnatu min rahmatillah, maka jangan kalian berputus dari rahmat Allah, dan tidaklah orang berputus dari rahmat Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang kafir. Barang siapa yang melakukan kebaikan atau kemudian kurang, maka tetaplah berusaha bagaimana memperbaiki akhir, karena masih ada sisa hari, 4 hari, 5 hari. Kenapa? Ingat, amal ini fa'inal a'mal bil khawatim. Amal ini di akhir. Bukan awal kita bagus, tapi akhirnya kita jelek. Sehingga inilah justru yang di akhir ini bagaimana kita sempurnakan. Justru bukan kita di menjelang Idul Fitri tambah kita semakin lemah, kita semakin loyo, tidak pantas itu. Tidak yang seperti itu. Justru bagaimana di akhir kita adalah akhir yang baik. Kenapa? Innamal a'mal bil khawatim. Karena amal itu yang dinilai Allah adalah akhir. Tentunya jadilah kita menjadi orang yang memiliki rasa khawatir, takut,
bagaimana apakah amal-amal kita diterima atau tidak oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Tapi tentunya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, ingat, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu akan menerima amal-amal ibadah antum, puasa antum dan yang lainnya apabila didasari karena takwa kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini penting dan ini adalah sebagai tujuan akhir daripada ibadah saum kita. Maka pikirkan diri kita, bagaimana niat-niat kita, maksud-maksud kita, sehingga jangan salah seorang di antara kita merasa bangga, ujub dengan amal yang sudah bisa diraih. Ya. Jadi ini penting. Atau dia mungkin menyangka bahwa saya sudah bisa memenuhi kewajiban saya, sudah bisa memenuhi hak Allah semua. Tidak, sama sekali. Kenapa? Karena hak Allah masih panjang. Mestinya bal ya'tabir nafsah. Dia harus mengakui dirinya bahwa saya masih banyak yang kurang. Ya. Saya masih banyak ceroboh. Saya masih banyak meremehkan. Yang terbaik dia merendahkan diri di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana sebagian salaf pun mengingatkan kita, jangan sampai kita mengaku bahwa kita sudah diterima amal kita. Lau a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala habatin min khardal, ya, la tamannaitu al-maut. Mereka salaf mengatakan gitu. Seandainya aku tahu bahwa Allah itu menerima amalku walaupun itu sebesar darah, maka sungguh hari ini pula aku ingin mati saja. Kenapa? Wah, amal kita sudah diterima sama Allah. Maka di antara kita tentunya tidak ada yang merasa bahwa amal kita sudah diterima oleh Allah. Tapi adalah kita barakallahu bikum wa dzalika, dan ini di antara karena takutnya mereka kepada Allah Tabaraka Ta'ala dan merasa mereka tidak ujub dengan amal yang sudah mereka raih, tapi tetap dia muhasabah dan terus berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. Barakallahu fikum, itu insyaallah taala nasihat ana, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima insyaallah Tabaraka Ta'ala, dan semoga sisa-sisa hari mari kita akan raih dan kita kejar apa yang kurang, semoga Allah pun berikan kemudahan untuk kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.